Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Sujaya dengan NPM G1D01952. Ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa interface lain, dan juga video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas presentasi pada mata kuliah teknik antarmuka. Tentu saja kita mulai. Berikut beberapa jenis-jenis interface. Yang pertama, infrared data atau IRDA. Yang kedua, PCI atau Peripheral Component Interconnect. Yang ketiga, ISA atau Industry Standard Architecture. Yang keempat, HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Yang kelima, Universal Serial Bus. Dan yang keenam, RS232 dan RS485. Pertama, yaitu infrared data. Infrared data atau IRDA, atau lebih dikenal sebagai Infrared Data Association, merupakan organisasi yang membuat dan mempromosikan teknologi koneksi infrared untuk perangkat elektronik. Infrared itu sendiri merupakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak, tetapi lebih pendek daripada radiasi gelombang radio. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Karakteristik dari infrared itu sendiri, yang pertama kasat mata, yang kedua tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang, yang ketiga dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas, yang keempat panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Jika kita mengklasifikasikan infrared itu berdasarkan panjang gelombang, kita mendapatkan 3 macam infrared. Pertama, infrared jarak dekat dengan panjang gelombangnya 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Yang kedua, infrared jarak menengah dengan panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Yang ketiga, infrared jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Konsorsium Infrared Data Association atau IRDA, Inner Infrared dari Light Emitting Diode atau LED memiliki panjang gelombang sekitar 875 nanometer. Hingga kini memiliki 2 versi, yaitu versi 1.0 dan 2.0. Standar dari IRDA adalah kedua versi dari infrared hanya terletak pada jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu paket. Versi 1.0 dari infrared memiliki kecepatan 2,4 hingga 115 kilobit per second. Sementara versi 2.0 memiliki kecepatan dari 0,576 hingga 1,152 megabit per second. Infrared juga banyak diaplikasikan di bidang komunikasi, khususnya yang paling dikenal yakni sebagai media komunikasi atau transfer data. Kelebihan dan kekurangan dari infrared. Yang pertama, kelebihan itu pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena dalam pengirimannya tidak membutuhkan sinyal. Yang kedua, pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan mudah karena pengirimannya menggunakan perambatan dari medium udara. Yang ketiga, pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya atau gratis. Yang selanjutnya, kekurangan. Yang pertama adalah pada pengiriman data dengan infrared, kedua lubang inframerah harus berada pada dalam garis lurus, dan hal ini cukup menyulitkan dalam proses pengiriman data. Yang kedua, infrared sangat berbahaya bagi mata sehingga sorotan infrared harus dihindari. Yang ketiga, pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan Bluetooth ataupun NFC. Yang kedua, PCI atau Peripheral Component Interconnect. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer. PCI dikembangkan oleh Intel Corporation, dan PCI pertama kali muncul di komputer pada tahun 1993 dan hidup berdampingan dengan bus ISA selama beberapa tahun. Segera menggantikan bus lokal ISA dan VESA dan menjadi bus ekspansi standar yang digunakan dalam PC. Saat ini, sebagian besar komputer hanya memiliki slot PCI dan 1 slot AGP untuk adaptor tampilan. PCI mendukung jalur data 32 bit dan 64 bit dan dapat berjalan pada kecepatan clock 33 MHz atau 66 MHz. Ketika diimplementasikan pada 32 bit dan 33 MHz,
PCI menghasilkan tingkat throughput sebesar 333 MB per second. PCI juga memiliki kemampuan untuk mendukung mastering bus. Selanjutnya konfigurasi PCI. Perangkat PCI adalah perangkat plug and play, artinya memuat secara otomatis saat dihubungkan. Secara umum, firmware sistem memeriksa ruangan konfigurasi PCI setiap perangkat dan mendistribusikan sumber daya yang sesuai. Perangkat dapat meminta hingga 6 area ruang port input-output atau ruang memori. Setiap perangkat juga dapat memiliki ROM tambahan yang dapat menyertakan kode x86 atau PARISC yang dapat dieksekusi, driver EFI atau open firmware. Saat mengkonfigurasi PCI, interupsi biasanya dialokasikan ke perangkat dengan firmware daripada menggunakan jumper pada kartu. Perangkat lunak sistem mencoba menetapkan instruksi khusus untuk setiap perangkat untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagian besar perangkat PCI memerlukan perangkat keras khusus untuk mendukung berbagai port interupsi karena memerlukan metode untuk menginformasikan apakah interupsi itu sendiri atau untuk perangkat tertentu yang berbagi port input-output. Yang selanjutnya adalah ISA atau Industry Standard Architecture, merupakan sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit. ISA atau Standard Architecture Industry merupakan standar jenis bus, dan ISA merupakan slot ekspansi 8 bit dan 16 bit yang digunakan pada komputer XT dan AT. ISA adalah teknologi antarmuka untuk menghubungkan perangkat komputer yang sudah mulai ditinggalkan. Perangkat komputer yang menggunakan ISA diantaranya modem dan sound card. ISA jauh lebih lambat daripada PCI, sehingga peralatan PCI secara umum lebih baik. ISA semakin lama semakin sedikit digunakan dan untuknya akan ditinggalkan. Hampir seluruh motherboard yang baru dikeluarkan dalam waktu dekat ini memiliki 2, 1, atau bahkan tidak ada sama sekali slot ISA. Jenis-jenis bus ISA ada 2. Yang pertama bus ISA 8 bit, yaitu varian dari bus ISA dengan bus data selebar 8 bit yang digunakan dalam IBM PC 5150 atau model PC awal dengan kecepatan bus sebesar 4,77 MHz sebelum ditingkatkan menjadi 8,33 MHz pada IBM PC/AT. Karena memiliki bandwidth 8 bit, maka transfer rate maksimum yang dimilikinya hanyalah 4,77 MB per detik atau 8,33 MB per detik. Jenis yang kedua merupakan bus ISA 16 bit, yaitu sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer rate sebesar 2 kali lipat lebih cepat daripada ISA 8 bit. Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PC/AT dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Selanjutnya HDMI, High Definition Multimedia Interface. Sebuah port yang memiliki standar interface multimedia dan fungsinya sebagai penghubung pada peralatan audio atau video. Fungsi port HDMI. Yang pertama, mengkompres sinyal, di mana port HDMI mampu mengkompres sinyal secara digital dan menjadikannya lebih berkualitas tinggi. Hal ini karena sinyal yang dihasilkan sudah level tinggi dan berbeda dengan jenis port analog. Yang kedua, mempercepat transfer sinyal. Kecepatan HDMI yang ditawarkan adalah sebesar 5 GB per detik sehingga kualitas yang dihasilkan juga sangat tinggi. Yang ketiga, mendukung komunikasi dua arah. Pada dasarnya, teknologi HDMI sudah mendukung adanya sumber komunikasi dua arah seperti pada output video dan DTV. Tampilan termuka akan disesuaikan dengan perangkat yang tersambung sehingga akan tetap mumpuni saat digunakan berkomunikasi dua arah. Yang keempat, menyediakan fungsi berbeda pada setiap perangkat. Port HDMI dapat digunakan pada semua perangkat yang cocok dengan jenis portnya. Masing-masing perangkat juga mengambil fungsi yang berbeda dari penggunaan HDMI. Contohnya, DVD player yang akan disambungkan ke TV LED. Lalu jenis-jenis port HDMI. Ada 5 jenis. Yang pertama, konektor HDMI tipe A, yang mana tersusun dari 19 pin di dalamnya. Di dalam konektornya dengan dimensi 13,99 mm dikali 4,45 mm
Yang kedua, konektor HDMI tipe B, di mana lebih besar daripada konektor HDMI tipe A, dengan terdapat 29 pin di dalam konektornya. Yang ketiga, konektor HDMI tipe C, disebut juga dengan HDMI mini konektor, seperti tipe A, terdiri dari 19 pin namun lebih kecil daripada tipe A. Dimensinya 4,45 mm dikali 13,9 mm. Yang keempat, konektor HDMI tipe D, atau disebut juga dengan HDMI micro konektor. Juga terdapat 19 pin di dalamnya, namun dengan dimensi yang lebih kecil, itu 2,8 mm dan 6,4 mm. Yang kelima, konektor HDMI tipe E, biasanya dipergunakan pada otomotif dan desain konektornya pun berbeda. Biasanya terdapat pengunci agar tidak terlepas saat terkena guncangan atau getaran. Kelebihan dan kelemahan HDMI. Yang pertama, kelebihan, yaitu kecepatan transfernya tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan perangkat teknologi. Sedangkan kelemahannya, yaitu panjang port dapat mempengaruhi kekuatan sinyal. Semakin panjang port, maka kekuatan sinyal akan semakin melemah. Yang kedua, tidak semua kabel bisa kompatibel dengan jenis teknologi monitor, terutama pada monitor otomotif. Selanjutnya adalah USB, Universal Serial Bus, yang digunakan untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. USB merupakan bus yang dikembangkan oleh 7 vendor komputer yang kita ketahui, yaitu seperti Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Norton Telecom. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer, karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Lalu bus USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital. Berikut perkembangan USB. Pertama, USB 0.7 dirilis pada November 1994, USB 0.8 pada Desember 1994, USB 0.9 pada April 1995, USB 0.99 dirilis pada Agustus 1995, USB 1.0 atau kandidat USB 1.0 itu dirilis pada November 1995, USB versi 1 itu dirilis pada Januari 1996. Yang selanjutnya USB versi 2 dirilis pada April tahun 2000, di mana versi 2.0 memiliki kecepatan transfer yang jauh meningkat. Dan yang terakhir, USB versi 3 dirilis pada November 2008 dengan peningkatan penggunaan perangkat eksternal dan kebutuhan kecepatan yang lebih tinggi. Karakteristik USB itu sendiri, yang pertama, mudah dihubungkan ke komputer karena tidak perlu membuka penutup komputer. Yang kedua, bentuk konektor USB seragam dan hanya ada 2 bentuk tipe soket. Yang ketiga, hot pluggable, yang artinya peralatan USB dapat dihubungkan saat komputer hidup. Yang keempat, plug and play, artinya peralatan USB mudah digunakan. Saat dihubungkan ke komputer, komputer akan mengambil program atau driver yang sesuai dengan peralatan tersebut. Yang kelima, peralatan yang memerlukan sumber daya kecil bisa mengambil sumber daya dari port USB. Sumber daya peralatan dimatikan saat tidak digunakan. Yang keenam, kecepatan transfer data tinggi, yang dimana dapat mencapai 12 megabit per second. Yang ketujuh, satu port USB dapat dihubungkan dengan 127 alat. Yang terakhir, RS-232 dan RS-485, yang merupakan bentuk sederhana dari protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. RS-232 dan RS-485 itu sendiri merupakan protokol standar yang direkomendasikan
untuk digunakan bertukar data antar node. Standar 232 yang direkomendasikan banyak digunakan untuk koneksi periferal antarmuka serial komputer dan dibuat oleh EIA atau Electronic Industries Alliance. Dan standar 485 yang direkomendasikan juga disebut sebagai metode komunikasi serial EIA 485 atau TIA 485. Protokol RS-232 memungkinkan sistem atau komputer untuk memberikan perintah kepada printer melalui sinyal tegangan, yang kemudian printer menerima perintah dan menyelesaikan pencetakan. Lalu protokol RS-485 merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat daripada RS-232. Spesifikasi dan konfigurasi RS-485 membuat lebih cepat dan memperluas jangkauan transmisi data. Perbedaan dari RS-232 dan RS-485. Yang pertama, konfigurasi garis RS-232 bersifat tunggal, sedangkan pada RS-485 bersifat diferensial. Yang kedua, mode operasi RS-232 itu simplex atau duplex penuh, sedangkan pada RS-485 itu simplex atau setengah duplex. Yang ketiga, panjang kabel maksimum RS-232 sepanjang 50 kaki, sedangkan pada RS-485 maksimum adalah 4000 kaki. Yang keempat, kecepatan data maksimum RS-232 adalah 20 kilobit per detik, sedangkan pada RS-485 sebesar 10 megabit per detik. Yang kelima, tingkat logika khas RS-232 adalah kurang lebih 5 volt hingga 15 volt. Sedangkan pada RS-485 kurang lebih sebesar 1,5 volt hingga 6 volt. Yang keenam, impedansi input penerima maksimum pada RS-232 adalah 3 hingga 7 kilo ohm. Sedangkan pada RS-485 maksimumnya adalah 12 kilo ohm. Yang ketujuh, sensitivitas penerima pada RS-232 adalah kurang lebih 3 volt, sedangkan sensitivitas penerima RS-485 kurang lebih 200 mV. Yang kedelapan, jumlah maksimum driver di RS-232 adalah 1 driver, sedangkan pada RS-485 maksimumnya adalah 32 driver. Yang kesembilan, pada RS-232 jumlah maksimum node-nya sebanyak 1 node, sedangkan pada RS-485 maksimum adalah 32 node. Yang ke-10, pada RS-232 merupakan jaringan koneksi point to point, sedangkan pada RS-485 merupakan jaringan koneksi multi point. Yang ke-11, pensinyalan tidak seimbang di RS-232, sedangkan pada RS-485 pensinyalannya seimbang. Yang ke-12, arah RS-232 adalah uni arah atau satu arah, sedangkan pada RS-485 adalah 2 arah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.